Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Anak-anak kelas 9B yang Ustaz banggakan dan Ustaz cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan untuk dapat belajar bersama kembali dalam pelajaran akidah akhlak, di mana dalam video kali ini kita akan belajar tentang materi di semester yang kedua, yaitu tentang iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar. Kita akan belajar apa saja sih apa yang dimaksud dengan qada, kemudian apa itu qadar, kemudian apa yang dimaksud dengan iman kepada qada dan qadar, kemudian hukumnya, apa dalilnya, dan apa saja konsekuensi yang apabila tidak beriman kepada qada dan qadar. Baik, kita masuk pada poin yang pertama insyaallah. Yang pertama adalah pengertian qada dan qadar. Qada artinya ihwal atau keputusan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Jadi qada artinya adalah ketetapan yang Allah telah tetapkan kepada makhluknya sejak zaman azali. Apa sih zaman azali itu? Zaman azali artinya adalah zaman yang tidak ada awalnya. Jadi Allah telah menetapkan seluruh takdir kepada makhluknya itu sejak zaman yang tidak ada awalnya. Itu pengertian daripada qada. Kemudian qadar, di sini arti dari qadar adalah terjadinya sesuatu sesuai dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla, atau yang biasa disebut dengan takdir, atau yang biasa disebut dengan takdir. Dengan kata lain, bahwa iman kepada takdir atau iman kepada qada dan qadar artinya adalah meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa semua yang terjadi, yang baik ataupun yang buruk, itu merupakan ketetapan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud dari pengertian iman kepada qada dan qadar, yaitu meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa semua yang terjadi, yang baik entah yang buruk, itu merupakan ketetapan atau keputusan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu sesuai dengan ukuran. Artinya kami telah menetapkan, Allah telah menetapkan seluruh takdir bagi hambanya, telah menetapkan seluruh takdir kepada hamba-hambanya. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan takdir kepada makhluknya, menuliskan takdir bagi makhluk-makhluknya itu 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Itu artinya seluruh takdir kita, seluruh takdir makhluk Allah Subhanahu wa taala itu sudah tercantum di Lauhul Mahfuz, sudah tercantum di. Kemudian kita masuk pada poin berikutnya, yaitu tentang kewajiban mengimani takdir, hukumnya. Hukumnya adalah wajib. Beriman kepada takdir itu merupakan kewajiban bagi seorang muslim, setiap muslim. Dalilnya adalah hadis riwayat Muslim, di sini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apa itu iman, maka Nabi menjawab, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, dan beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasulnya, dan beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qada, ketetapan atau takdir, yang baik ataupun yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, hukum mengimani adanya takdir itu adalah wajib, bagi setiap muslim. Bahkan tidak sah iman seseorang apabila dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu, kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi bahwa beriman kepada takdir itu hukumnya wajib, hukumnya wajib. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan
bahwa orang yang tidak beriman kepada takdir, ya Allah tidak akan menerima ibadahnya atau tidak menerima amalannya, ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, sini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi mengatakan, "Lau anna Allah 'adzaba ahla samawatihi wa ahla al-ardihi la'adzabahum ghairu zalimin lahum." Ya, seandainya Allah menyiksa penduduk langit dan bumi, maka Allah menyiksa mereka bukan karena zalim terhadap mereka. Ya, walau rahimahum kanat rahmatuhu lahum khairan min a'malihim. Dan seandainya apabila Allah memberi rahmat kepada mereka, kepada makhluknya, maka rahmat itu jauh lebih baik daripada amalan kebaikan yang telah mereka lakukan, ya. Walau kana laka mithlu jabali Uhud dhahaban anfaqtahu fi sabilillahi ma qabilahu minka hatta tu'mina bil qadar. Ya, seandainya engkau memiliki emas gunung, ya, sebesar gunung Uhud, ya, kemudian engkau infakkan, engkau sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan menerima infaknya sampai dia beriman kepada qada dan qadar, ya, sampai dia beriman kepada takdir. Artinya Allah tidak menganggap ibadahnya, tidak menerima ibadahnya sampai dia beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini menunjukkan bahwa iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kedudukan sama seperti halnya iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasulnya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar, ya. Apabila seseorang, ya, tidak beriman kepada salah satu rukun iman tersebut, maka imannya tidak sah, ya. Sekali lagi bahwa kita wajib beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan sampai kita seperti orang-orang qadariyah, ya, mereka, ya, tidak mengimani akan adanya takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Allah itu tidak mempunyai ketetapan, ya, bahwa mereka mengatakan, ya, Allah itu tidak mengetahui sesuatu kejadian, ya, sampai kejadian tersebut terjadi. Contohnya, ya, seorang tabrakan, ya. Menurut mereka Allah itu tidak mengetahui kejadian sebelum orang tersebut terjadi tabrakan, ya. Sampai orang tersebut tabrakan baru Allah mengetahuinya, ya. Ini keyakinan yang salah, ya, bahwa Allah telah mengetahui, ya, takdir hambanya baik yang terjadi ataupun sebelum terjadi, ya, ataupun yang akan terjadi, ya. Nah, itulah muqaddimah atau pendahuluan dari bab iman kepada qada dan qadar, ya. Kita cukupkan, ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, ya. Apabila ada pertanyaan tentang materi dalam video kali ini, bisa kalian tanyakan melalui WhatsApp Ustadz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.